الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد لا نعبد إلا إياه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي آخر لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث للعالمين رحمة وهو حامل اللواء الهداية وعلى آله وصحبه أولئك هم السادة القادة. أما بعد فيا معاشر الإخوة رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله faqad faza man khafahu wattaqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak ganti-gantinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Dan Nabi bersabda, "Aktsiru minal hamdulillah." Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat alhamdulillah. Fa inna laha ainaini wa janahaini. Karena kalimat alhamdulillah yang kita baca ini akan diciptakan dari kalimat itu oleh Allah satu makhluk atau malaikat yang dia punya kedua mata dan kedua sayap. Tusalli fil jannah, bersalawat di dalam surga, memohon rahmat kepada Allah di dalam surga, tastaghfiru liqa'iliha ila yaumil qiyamah, dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah di dalam surga sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu pantas dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena paling utamanya kita di sisi Nabi ialah umat yang paling banyak baca salawat kepada Rasulullah. Ketika kita bersalawat, keuntungannya bukan kepada Nabi, tapi keuntungannya kepada kita sendiri di dalam agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Di antaranya salawat yang kita baca, insya-Allah kelak di atas jembatan Shiratal Mustaqim akan menjadi cahaya penyelamat kita. Sebagaimana kata Nabi, lil musalli alayya nurun ala surati. Bagi orang yang bersalawat kepadaku, baginya cahaya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Wa man kana ala surati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Barang siapa di atas jembatan Shiratal Mustaqim tergolong dari orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, maka insya-Allah dia tidak akan tergolong dari ahli neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini Al-Fakir Salatul Khatib di Masjid Miftahul Jannah yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan bertakwa solusi akan Allah berikan. Dengan bertakwa rizki akan didatangkan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam artian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah jadikan baginya
jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dia dari arah atau dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang berserah diri kepada Allah setelah beriman, beramal dan bekerja lalu berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Qad ja'alallahu innallaha balighu amri, dan sesungguhnya Allah lah yang akan menyampaikan kepada urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketentuan bagi segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, sudah Allah tentukan. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa duduk di masjid salat Jumat berjamaah, yang mana salat Jumat termasuk salah satu kewajiban kita sebagai kaum mukmin laki-laki. Dikala saudara-saudara kita di bagian negara yang lain seperti Palestina misalnya, mereka salat tidak tenang, Jumat tidak tenang, perang dengan musuh-musuh mereka, yang mana mereka mempertahankan kemerdekaan mereka agar saudara kita yang berada di sana bisa hidup tenang seperti kita yang berada di sini. Dan perlu diketahui, jutaan atau miliaran masjid yang ada di dunia, ada 3 masjid yang sangat istimewa. Satu, Masjidil Haram di kota Makkah. Kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana salat di sana beribu-ribu kelipat gandaannya dibandingkan salat di masjid-masjid selain 3 tempat ini. Bahkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini didatangkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya jilid 1, kata Nabi, salatun fi masjidil Madinah bi asyrati alaf salatin, satu kali salat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya perbandingannya seperti 10.000 kali salat di lain masjid yang lain. Wa salatun fil Masjidil Aqsa, dan salat yang satu kali salat di Masjidil Aqsa Palestina bi alfi salatin, perbandingannya sama dengan 1000 kali salat dilakukan di masjid-masjid yang lain. Wa salatun fil Masjidil Haram, dan satu kali salat di Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin, perbandingannya sama dengan 100.000 kali salat di lain masjid-masjid yang lain. Sehingganya mudah-mudahan kita sampean-sampean semua yang pernah salat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mudah-mudahan mendapatkan keutamaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan Masjidil Aqsa untuk bersujud kepada Allah di sana dalam rangka untuk meraih keutamaan-keutamaan yang luar biasa ini. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Islam. Dahulu kala Rasulullah SAW bersama para sahabat pernah salat menghadap ke timur, yakni kiblatnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pula adalah tempat mi'rajnya baginda Rasul Muhammad SAW. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat sucinya umat Islam. Untuk berperang ke sana tak mungkin kita bisa, dan tak mungkin kita mampu seperti saudara-saudara kita yang mereka harus berdarah-darah, yang mereka harus syahid di medan laga. Bagaimanakah anak kecil di sana yang mati bergelimpangan? Ibu-ibu di sana harus berpisah dengan suaminya, dengan anaknya. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Boleh jadi kita hidup di negara lain dengan mereka, kita hidup di Indonesia, mereka hidup di Palestina, dan saudara-saudara muslim yang lain hidup di negara mereka masing-masing. Tapi ingat, kita telah dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan orang mukmin satu dengan yang lain seperti anggota tubuh, seperti satu anggota tubuh. Jika anggota tubuh yang satu sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasa kesakitan. Begitu juga halnya dengan kita sebagai orang beriman kepada Allah. Kita hidup tenang di sini, berdoa kepada Allah di sini enak, salat berjamaah enak, zikiran enak, mencari nafkah enak. Tapi saudara-saudara kita yang sekarang, yang mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala, mereka sedang kesakitan, mengharapkan bantuan dari seluruh mukminin yang ada di dunia, minimal dengan doa kita. Apakah yang harus kita kirimkan kepada mereka? Kalau kita punya harta, silahkan donasikan sebagian harta kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi kalau tak bisa apa-apa, maka kita punya senjata yang sangat ampuh, yang apabila seluruh orang mukmin di penjuru dunia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, maka tidak mustahil Allah akan memberi kemenangan kepada mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjata yang sangat tajam, senjata yang sangat menghancurkan, senjata yang sangat ampuh bagi orang mukmin. Maka oleh karena itu, mari setiap setelah salat kita banyak berdoa kepada Allah. Selain berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk anak keturunan kita, agar diberi keselamatan oleh Allah dalam agama dunia dan akhirat. Kita butuh juga mendoakan saudara-saudari mukmin kita yang mereka sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka berdarah-darah, mereka harus mati syahid. Siapa tahu di antara mereka ada yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, yang mendoakan mereka dari arah jauh ini. Karena kata Nabi, yashfa' yawmal qiyamah thalathatun, ada 3 golongan yang kelak akan mampu diizinkan oleh Allah memberi syafaat. 1, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, al-ulama, para ulama. Yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di antaranya berperang di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim perang dan bukan musim aman. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza, semua diberi kekuatan oleh Allah, kemenangan oleh Allah, pertolongan oleh Allah. Dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan dari Allah, dan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababilnya kepada tentara gajah ketika mereka tentara gajah menyerbu kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa qurrabir warham wa anta khairur rahimin.